Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksa salah satu tersangka kasus pembunuhan Nur Hadi, Misri Puspita, mengajukan justice kolaborator. Saat ini LPSK tengah mengkaji pengajuan tersebut. Misri mengajukan justice kolaborator ke LPSK melalui kuasa hukumnya. Misri ditetapkan tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi yang berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2. Saat kejadian, Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama yang dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan perlindungan selaku JC ya, atau saksi pelaku kepada LPSK per kemarin ya, tanggal 14 Juli 2025. Itu yang ngajuin JC si Misri itu aja? Sejauh ini sih iya ya, diajukan oleh kuasa hukumnya. Bu, bisa dijelaskan soal JC itu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau JC ini adalah bagian dari pelaku kejahatan, tetapi dia bukan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan bisa mengungkap kejahatan ini dengan lebih jelas karena dia terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah, di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Nah, karena dia mau bekerja sama
untuk mengungkap suatu kejahatan, maka dia diberikan penanganan khusus dan diberikan reward atau penghargaan. Itu hak dari JC gitu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pencarian korban longboat tenggelam di Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat oleh tim SAR gabungan dan masyarakat akhirnya berakhir. Sebanyak 18 orang korban tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Kapal tersebut membawa rombongan anggota DPRD Mentawai. Sebanyak 18 orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelumnya, tim SAR menemukan 17 orang penumpang longboat dalam kondisi selamat. Korban terakhir yang ditemukan bernama Gontur dalam kondisi selamat merupakan seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai, diselamatkan warga di Dusun Mapinang Utara, Mangaunggau. Korban langsung dievakuasi ke puskesmas karena mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban dan selanjutnya dibawa ke dermaga Tua Pejat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, pemirsa, kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Senin siang. Kapal tersebut membawa sejumlah anggota DPRD. Kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan merupakan bot penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin berkekuatan 40 PK. Tim SAR menduga kecelakaan disebabkan cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian, yakni KN Saramawijaya 240 dan Rigid Inflatable Boat 02 Mentawai. Setelah kapal terbalik, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian untuk meminta pertolongan. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Udah terbalik apanya, Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya nggak hanyut sampai ke dalam laut, masih bisa mereka di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja Pak ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke Pak, kami tunggu Pak, segera Pak. Seluruh korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sejumlah lokasi berbeda dan sudah dibawa menggunakan kapal SAR menuju pelabuhan di Tua Pejat guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk saun horeg. MUI Jawa Timur menganggap saun horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk saun horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya, Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara,
tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaidah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi gitu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh misalnya gitu ya? Apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi ikut terdampak. Ya, pemirsa, Satgas Pangan Mabes Polri memeriksa sejumlah perusahaan produsen beras terkait beras oplosan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda.